Hari ini adalah minggu pertama, bulan September. Ini akan jadi bulan yang spesial, karena di bulan ini gereja kita akan merayakan ulang tahun yang ke-33. Ya, dan kita kasih tepuk tangan buat anugerah Tuhan. 33 tahun Tuhan sudah memimpin kita. Ya, dan bulan ini kita rayakan ulang tahun. Terus kemudian di Jakarta sendiri, tanggal 20-21 itu perayaan ulang tahun kita. Bertepatan juga dengan opening gedung kita yang baru di Pantai Indah Kapuk. Saudaraku, kita akan merayakan the love of God. Kita akan merayakan kasih Tuhan yang ajaib, yang besar. Karena itu nanti kalau sudah dibuka reservasinya, pastikan Anda paling cepat yang daftar dan jangan sampai lewatkan momen yang sangat spesial ini. Oke. Firman Tuhan yang mau saya sampaikan hari ini, judulnya adalah super size. Yang namanya super size itu berarti size-nya super. Bukan size ukuran yang biasa. Ini ukuran yang super. Saya percaya ini yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saudara. Tuhan mau mensupersize masa depan saudara. Oke, bahkan melalui firman hari ini, doa saya damai sejahteranya dalam hatimu disupersize. Sukacitanya sampai berlimpah-limpah karena disupersize dalam hati saudara. Bahkan belas kasihan untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Mungkin selama ini kita nggak care, kita nggak peduli. Tapi doa saya itu pun disupersize oleh Tuhan. Bahkan lebih lagi saya berdoa, berkatnya atas hidupmu disupersize, mujizatnya disupersize, kemenangan-kemenangan yang dia kerjakan disupersize. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita baca Yesaya 54 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Saya percaya ayat ini adalah rema dan Tuhan mau bicara sama beberapa orang secara spesifik di tempat ini. Doa saya itu saudara. Jadi jangan sekedar baca ayat sambil lalu, tapi baca ayatnya kayak Tuhan yang ngomong sendiri sama saudara. Saya bacakan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Gak ada yang percaya Anda akan dibuat Tuhan mengembang ke kanan ke kiri? Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Maksudnya mendiami kota sunyi dalam Alkitab bahasa aslinya, ini membuat kota-kota, tempat-tempat yang tadinya sunyi jadi hidup, jadi indah, jadi semarak. Doa saya, janji ini terjadi di dalam hidup saudara. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kenapa? Karena kita punya Allah yang disebut Bapa yang baik, yang mengasihi kita. Kalau dia Allah yang baik, Bapa yang baik, yang sayang sama anak-anaknya, pasti kalau buat rencananya yang terbaik. Jadi buat saudara yang merasa nasibmu jelek, no, itu tipu daya iblis. Sejelek-jeleknya iblis berusaha meyakinkan akan nasibmu yang jelek. Hari ini tangkap rema firman Tuhan. Engkau punya Bapa yang baik, yang punya rencana terbaik dalam hidup saudara. Amin. Karena itu pesannya, lapangkan tempat kemahmu. Bentangkan tenda kediamanmu. Artinya punya visi lebih besar. Perbesar kapasitas saudara. Tuhan mau bawa saudara ngalami penambahan, pengembangan, peningkatan, pelipat gandaan. Makanya disebut tadi super size. Super size itu beda sama upsize. Upsize itu kalau kita ke cafe shop, ya mungkin saudara bisa pesan yang cupnya small, ada pilihan medium, large, extra large. Kalau Anda pesennya small, terus di upsize berarti jadi medium. Tapi yang namanya super size itu berlipat-lipat kali ganda. Jadi yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara bukan biasa-biasa.
Tuhan mau kerja besar dalam hidup saudara. Itu sebabnya buat saudara yang saat ini bahkan dalam keadaan terpuruk. Secara manusia Anda sedang mengalami kemunduran. Orang lihat kok Anda malah jadi kecil, jadi sempit gitu. Pesan Tuhan tetap sama. Lapangkan tempat kemahmu. Anda yang sedang mengalami maju, di bawah Tuhan mengalami terobosan dan kemenangan besar. Anda melihat, wah Tuhan luar biasa banget ya. Saya mau ngomong sama saudara, saya yakinkan Anda yang Anda alami belum apa-apa. Karena Tuhan punya rencana lebih besar, lebih dahsyat. Dia mau kerjakan ini remanya, bentangkan tenda kediaman. Jadi untuk kita ngalami apa yang dari Tuhan ini, butuh yang namanya iman. Semuanya coba katakan iman. Iman itu muncul dari mana? Hati. Iman dari sini atau dari sini? Dari hati atau dari pikiran? Pikiran itu logika, iman itu dari hati. Kalau saudara mau ngalami yang besar dari Tuhan, nggak bisa cuma logika. Karena logika kita terbatas. Siapa percaya Tuhan kita lebih besar dari logika kita? Boleh angkat tangan saudara? Jadi kalau saudara hanya ngikut Tuhan sesuai dengan logika, yaitu pilihan, Anda tetap akan ngalami, tapi sejauh dengan logika. Ada hal-hal di luar logika kita, di luar logika, hanya bisa kita percaya. Itu iman. Alkitab mencatat begini, sekalipun tidak ada dasar berharap, namun Abraham berharap juga. Yang namanya nggak ada dasar berharap itu berarti masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Dihitung matematika gimana? Nggak masuk, nggak mungkin bisa. Secara medis nggak bisa. Namun Abraham berharap juga, itu iman. Saya berdoa, sekalipun itu nggak masuk akal, sekalipun itu nggak mungkin secara manusia, namun engkau percaya. Namun engkau percaya. Karena ketika engkau percaya, apa yang di luar akal saudara, itu akan dimanifestasikan jadi dalam hidupmu. Oke, kuncinya apa? Percaya. Ya, kenapa kok kita harus percaya seperti itu? Karena Allah yang kita sembah, Dia Allah yang berkuasa. Roma 4 ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan perhatikan kalimat terakhir ini, yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Makanya butuh iman. Karena kita punya Allah yang berkuasa menjadikan apa yang tidak ada jadi ada. Banyak dari kita cara berpikirnya sama Tuhan hanya sejauh melihat apa yang sudah ada. Kalau ini ada maka mungkin bisa. Kalau modal ada bisa memulai bisnis itu. Kalau pengalaman ada bisa kita jalan dengan cara itu. Kalau nggak ada, ini nggak ada itu nggak mungkin. Secara manusia gitu. Tapi hari ini jangan pernah lupa, Dia punya kuasa membuat yang tidak ada jadi ada. Hari ini saya berdoa kesembuhan ada dalam tubuh saudara. Keajaiban jadi atas hidupmu. Saya berdoa dalam nama Yesus, pertolongan dari atas datang dalam hidup saudara. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Dia punya kuasa membuat yang tidak ada jadi ada. Anda nggak punya modal itu kalau Tuhan buka jalan buat saudara. Jadi itu bisnis. Jadi itu rumah. Haleluya. Jadi Dia berkuasa membuat yang tidak ada jadi ada. Kita buka Ulangan 1 ayat yang ke-6. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb demikian. Telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Boleh lihat dulu ke depan enggak? Jadi waktu itu Tuhan ngomong sama bangsa Israel, kamu kok lama banget di sini. Di level ini kok kamu lama sekali. Enggak gerak-gerak, enggak maju-maju. Bisa jadi enggak saudara saat ini juga dalam keadaan yang seperti itu. Anda di level yang sama,
dalam kurun waktu yang lama, nggak gerak-gerak. Sudah nyaman dengan keadaan sekarang. Sebagian orang lagi sudah nyaman dengan masalahnya. Walaupun kita suffer, kita menderita, tapi karena kita sudah berusaha dan tetap aja nggak ada perubahan, ya sudah mau gimana lagi. Tanpa sadar kita nyaman di posisi itu. Sebagian lagi sudah nyaman dengan pekerjaannya sekarang, penghasilannya sekarang, hidupnya sekarang, semuanya yang ada sekarang. Tuhan ngomong sama bangsa Israel waktu itu, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini, di level ini. Tahukah saudara, Tuhan mau bawa Anda to the next level. Maju ke level berikutnya. Makanya buka hati. Karena hari ini bukan khotbah biasa. Hari ini tuh khotbah profetik. Kalau engkau tangkap pesan hari ini akan mengubah hidup saudara. Ayat yang ke-7. Lihat ayat ke-7. Tuhan suruh kita apa? Kata yang pertama apa? Majulah. Buat Anda yang sedang jalan di tempat, tolong dengarkan. Ini Tuhan ngomong, maju. Anda yang mungkin bahkan mundur, ini Tuhan mau disampaikan buat kita semua, majulah. Maju. Bahkan saya merasakan ada di antara saudara yang sedang kayak mau ngambil keputusan maju, mundur, ya enggak ya, ya enggak ya. Tapi saya percaya melalui firman ini Tuhan mau bicara maju. Rema yang Tuhan sudah suruh Anda lakukan, kerjakan itu. Jalankan, jangan terus di level ini, sudah terlalu lama kamu ada di gunung ini. Ini waktunya move on. Ini waktunya maju. Baik dalam kehidupan pribadi, baik dalam kehidupan rohani, maju. Dalam pelayanan, maju melayani Tuhan. Maju bersaksi buat Tuhan. Maju jadi berkat bagi banyak orang. Maju melayani jiwa-jiwa yang terhilang. Amin. Dalam pekerjaan saudara maju. Anda mulai jalankan karena Tuhan sedang ngomong. Lapangkan, bentangkan. Jangan cuma segini aja. Lapangkan, bentangkan. Engkau akan mengembang. Tapi jangan cuma pasif. Diem, waktunya maju. Lanjutkan, majulah, berangkatlah, pergilah. Kemana? Lihat nih, Tuhan suruhnya kemana aja mereka. Ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan. Sudah luas kan? Tapi belum berhenti. Tambahin lagi di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb, dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Lihat ke depan sini. Bangsa Israel yang sudah kelamaan di gunung ini, Tuhan ngomong, kamu ngapain di sini terus? Maju sana. Tuh wilayah itu, caplok. Itu caplok, itu ambil alih, perang, kuasai, perluas daerahmu. Pancangkan, bentangkan, lapangkan wilayahmu. Jangan di sini terus, perbesar. Ini benar-benar perkataan profetik loh saudaraku. Ada orang-orang di tempat ini, saat ini juga Tuhan mau memperbesar kapasitas saudara, membawa saudara ke level yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Dan Anda akan dibawa mengalami pelipat gandaan yang sampai ketika itu terjadi, engkau akan cuma bisa geleng-geleng. Dan ngomong kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Itu Tuhan. Itu Tuhan. Hebatnya gini, ayat 8. Ayat 8. Ketahuilah. Buat yang belum tahu, Tuhan ngomong ketahui. Yang belum sadar, sadarilah. Apa? Aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Yang tadi itu kita baca, itu caplok, itu ambil alih, itu kuasai, perang, fight. Saya mau ngomong sama saudara, waktu itu bangsa Israel masih di sini nih. Di gunung ini Tuhan ngomong, kamu kok lama sekali di sini? Maju, pergi, berangkat, ambil alih. Ketahuilah, masih di sini tapi dikasih tahu, ketahuilah. Aku sudah memberikan semuanya itu kepadamu. Saya mau ngomong sama saudara, Anda bukan akan menang. Kemenangan sudah
diberikan. Kesembuhan sudah diberikan. Ada penyertaan Tuhan, ada backup dari Tuhan, ada pengurapan Tuhan yang akan menyertai saudara. Itu hebatnya jalan sama Tuhan. Jalan sama Tuhan itu kita bukan sekedar berperang untuk merebut wilayah, tapi kita maju berperang karena kita percaya tempat itu sudah Tuhan berikan. Wow, artinya ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Hebat sekali janji Tuhan ini. Dan kalau saya bacakan janji Tuhan berikutnya, satu ayat berikutnya ini yang akan kita baca, ini nanti akan menggemparkan hati beberapa orang di tempat ini. Tapi kalau saudara bisa nangkep ini, isi hati Tuhan, Anda akan melihat kemuliaan Tuhan benar-benar dahsyat dinyatakan dalam hidupmu. Are you ready? Saudara siap? Ulangan 1 ayat 11. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya ini sudah bolak-balik baca Alkitab, tapi khusus yang kali ini, ayat ini bicaranya kencang sekali. Dan janjinya adalah Tuhan menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang ini. Bukan jumlahmu waktu dulu kamu mulai. Dulu kamu mulai belum apa-apa, dikali 1000 pun sudah besar. Tapi Tuhan ngomongnya bukan itu. Jumlahmu sekarang. Jadi sudah di tengah jalan, sudah dibawa Tuhan mengalami kemuliaan, sudah besar pun. Tuhan ngomong, aku akan menambahi jumlah kamu 1000 kali lagi dari jumlah kamu sekarang ini. Saya nubuatkan dalam nama Yesus, wilayahmu 1000 kali, sukacitamu 1000 kali, kebahagiaan dalam pernikahanmu 1000 kali, berkatmu 1000 kali, anugerahnya yang dimanifestasikan dalam hidupmu 1000 kali. Boleh katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Bukankah ini yang dialami oleh Abraham, orang yang tadinya tidak punya anak, satu aja nggak bisa, tapi ngalami mujizat 1000 kali lagi. Sehingga dia jadi bapak banyak bangsa, keturunannya seperti pasir di lautan, seperti bintang di langit. 1000 kali itu dari orang yang nggak punya anak. Jadi kalau ada di antara saudara yang saat ini nggak punya apa-apa, ada di antara saudara yang saat ini nggak ada apa-apanya, pesan ini juga buat saudara. Dia akan menambahi kamu 1000 kali lagi. Amin. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Dan buat saya bukan sekedar mengkhotbahkan ini buat saudara saja. Saya sedang mengkhotbahi diri sendiri dan menubuati diri sendiri. Saya sedang mengkhotbahi gereja kita dan menubuati gereja kita 1000 kali lagi. Amin. Karena itu mari kita belajar think big. Sama-sama berpikirnya yang besar. Do not think small. Bahkan think bigger. Sama-sama Anda dipercayai Tuhan memperjuangkan visi tertentu. Ada perjuangan tertentu yang sedang engkau perjuangkan. Jangan as is. Jangan cuma apa yang ada, keadaan yang ada sekarang. Tapi janji Tuhan tadi 1000 kali. Berpikirnya 1000 kali. Lebih besar. Jangan berpikir kecil. Karena itu yang Tuhan kerjakan sama Abraham. Awalnya Abraham berpikir kecil, tapi Tuhan harus ajari dia berpikir besar, supaya dia bisa mengalami kemuliaan Tuhan yang besar. Kita baca ya, Kejadian 15, ayat 2 dan 3. Abram menjawab, ya Tuhan Allah,
apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan apa? Meninggal dengan tidak punya anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Yang ngomong ini siapa? Abraham. Siapa Abraham? Bapak orang percaya. Apakah Anda ngerasa percaya di situ? Yang ngomong ini bapak orang beriman. Apakah Anda merasakan iman besar di situ? Anda harus tahu, Abraham sedang krisis iman. Ternyata bapak orang percaya bukan orang yang setiap saat selalu percayanya hebat. Setiap saat imannya tetap luar biasa. Ternyata Abraham yang disebut bapak orang percaya, dah dengar janji dari Tuhan, aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar. Dan kalau Anda baca ayat 1 ya, ayat 1 itu Tuhan datang sama Abraham dan Tuhan ngomong gini, Abraham, aku akan memberkati engkau. Yang ngomong itu Tuhan sendiri, bukan lewat nabi. Lewat nabi aja sudah powerful. Ini Tuhan yang langsung menampakkan diri dan ngomong sama Abraham, aku akan memberkati engkau. Saya mau tanya sama saudara, kalau nanti malam Anda tidur, terus dalam mimpi Tuhan mendatangi saudara dan Tuhan ngomong, aku akan membuat masa depanmu besar. Anda bangun tidur excited apa nangis? Hah? Nangisnya karena excited dua-duanya ya. Tapi Abraham ketika dengar Tuhan ngomong gitu, bukan ngomong amin, terima kasih Tuhan. No, Abraham ngomong, buat apa Tuhan berkat yang besar, aku bakal mati, engkau gak ngasih aku anak, nanti warisanku bukan jatuh ke anakku, tapi jatuh ke Eliezer orang Damsyik itu. Gak ada iman tuh di situ. Pesimis, krisis iman. Hebatnya gini, sekalipun Abraham krisis iman, Tuhan tidak pernah mencoret Abraham. Kalau ada di antara saudara yang sekarang sedang krisis iman, percayanya saudara sedang di tahap yang paling low, Anda dengar khotbah dari tadi, lapangkan tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Anda ngomong di hati, apa itu kenyataannya beda dalam hidupku. Anda dengar khotbah, janji Tuhan, aku akan menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang. Kok muluk-muluk? Sama seperti Abraham. Tuhan mau memberkati, tapi sinis Abraham. Pesimis Abraham. Kalau itu keadaan saudara, mari saya beritahu saudara. Kasihnya Tuhan untuk hidupmu tidak berubah. Dia tetap mengasihi saudara. Dia tidak mencoret namamu. Dia tetap memastikan rencananya jadi, janjinya tergenapi di dalam hidup saudara. That is grace. Itu anugerah. Abraham mengalami penggenapan janji Tuhan bukan karena imannya sempurna. Ternyata krisis iman juga dia. Sama seperti yang kita alami. Tapi Allah yang memampukan dia. Allah yang membawa dia melalui krisis ketidakpercayaan itu, tapi Tuhan tetap aja kerja dalam hidupnya. Saya mau ngomong sama saudara bahwa saya sendiri juga ngalami kalau dicocokkan dengan standarnya Tuhan, sebenarnya saya itu sudah harus dicoret. Karena saya tidak terkualifikasi, sudah nggak mungkin masuk. Saya tahu banyak kekurangan, banyak kesalahan yang saya lakukan. Tapi sekalipun begitu banyak kekurangan dan kelemahan dan kesalahan dalam hidup saya, tetap saja Tuhan mengasihi, tetap saja Tuhan mempercayai, tetap saja rencananya jalan, tetap saja anugerahnya dinyatakan. Terima itu juga terjadi dalam hidup saudara. Boleh katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Tuhan gak cari orang yang sempurna, Tuhan cari orang yang mau. Saya berdoa ketika Anda dengar firman Tuhan, ada sesuatu yang dibangkitkan dalam hati saudara untuk kembali percaya. Karena kadang-kadang iblis nipu kita, kamu sudah nggak layak, rencana Tuhan sudah batal, sudah dikurangi separuh atau tinggal sedikit dalam hidupmu, doamu nggak mungkin dijawab. Kamu imannya naik turun jadi nggak bakal lagi ngalami. Lihat Abraham, dalam semua kekurangan dan kelemahannya, Tuhan pastikan semua rencananya tetap jadi, tetap tergenapi dalam hidup Abraham. Doa saya jadi juga dalam hidup saudara. Ayo tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita.
Lanjutkan ayat 4 sampai ayat 6. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Jadi sudah Abraham ngomong aku percuma, diberkati percuma, sudah percuma. Tapi Tuhan nggak ngomong, oh ya sudah kamu nggak bisa ya, kamu nggak percaya, coret. Nggak kan? Tuhan ngomong sama Abraham, no Abraham. Kamu tetap akan terima mujizat. Anak kandungmu yang akan mewarisi engkau. Ishak anak perjanjian Tuhan kasih sama Abraham. Itu ajaibnya anugerah Tuhan. Kenapa kok ada anugerah? Karena Tuhan mengasihi kita. Jadi jangan hidup seolah-olah Tuhan itu gak sayang sama saudara. Itu iblis saja yang mau meyakinkan saudara bahwa Anda on your own. Anda berjuang sendiri, Anda fight sendiri. Itu iblis. Kenyataannya Tuhan di pihak saudara. Tuhan mau bela saudara. Tuhan bahkan mau mati bagi saudara. Tuhan mau berikan yang terbaik. Sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia. Ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Saya mau tanya sama saudara. Lalu Tuhan membawa Abram keluar. Keluar dari mana? Dari kemah. Kemahnya yang sempit. Kalau kemah itu, Anda di kemah itu Anda mau pegang kemahnya, kepegang enggak? Gampang. Karena sempit. Abraham susah melihat janji Tuhan, kenapa dia terus ada dalam kemahnya. Seringkali kita juga sama. Kita susah melihat firman Tuhan, janji Tuhan. Karena yang kita lihat, situasi kita yang sempit. Kenyataannya saya nggak punya koneksi, mana bisa, nggak ada modal, gimana memulai bisnis? Kita ngelihat, kenyataannya saya track recordnya sempit, gagal lagi, jatuh lagi, ditolak lagi, mana mungkin? Makanya Tuhan harus gandeng tangan Abraham, ayo keluar dari kemahmu yang sempit ini. Hari ini Tuhan mau gandeng tangan saudara. Keluar dari keterbatasan saudara yang sempit. Pindah pada ketidakterbatasan Tuhan yang tanpa batas. Amin. Jadi dibawa keluar Abraham oleh Tuhan. Serta berfirman. Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kalau tadi di kemah kepegang. Benar enggak? Tapi kalau ngelihat bintang tuh lihat itu. Mau megang gimana? Enggak kepegang, muluk-muluk. Tapi Tuhan ngomong gini sama Abraham, lihat aja itu. Yang muluk-muluk itu bintang di langit. Sebanyak itu keturunanmu. Makanya untuk orang seperti Abraham yang punya anak satu aja tidak bisa, tapi yang Tuhan kerjakan bapak banyak bangsa. Yang muluk-muluk itu yang Tuhan berikan buat Abraham. Akan ada 1-2 orang di tempat ini yang kau alami bukan yang biasa-biasa. Yang muluk-muluk, yang tidak tergapai oleh tangan manusia. Tapi karena Tuhan itu akan jadi dalam kehidupan saudara. Oh, saya ngerasain ada semakin banyak yang nyaut imannya di tempat ini. Dan semakin banyak yang jadi, terima itu. Terima. Jadi dalam hidup. Amin, karena sebenarnya Yesus ngomong terjadilah sesuai dengan imanmu. Waktu yang punya iman hanya perempuan pendarahan 12 tahun cuma 1 orang. Asalku jamah saja jubahnya aku sembuh. Cuma 1 orang yang sembuh. Padahal yang lainnya menjamah jubah Yesus gak sembuh. Begitu di momen berikutnya orang dengar. Oh ternyata cukup menjamah jubahnya. Bisa sembuh tanpa didoain. 1 pasal berikutnya. Semua orang yang di dekat Yesus. Rebutan jamah jubah Yesus. Semuanya sembuh.
Artinya gini, satu kesembuhan untuk satu orang itu membuka pintu. Yang lain punya iman yang sama, juga alami kesembuhan yang sama. Hari ini jadi itu dalam hidup saudara. Yang mujizat muluk-muluk yang menurut kita terlalu tinggi untuk digapai. Itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Amin. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Demikianlah perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Ayat terakhir ya, ayat terakhir. Mika 4 ayat 1 sampai 2. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Kapan itu? Sekarang. Semuanya katakan sekarang. Kita hidup di hari yang terakhir, apa yang akan terjadi? Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Ini bicara gunung rumah Tuhan. Biasanya rumah Tuhan itu jangankan diomongkan gunung. Orang lihatnya kayak di lembah, kayak di bawah. Perlu dikasihani. Berapa banyak anak Tuhan yang kayak dilihat sama orang lain kayak wah gak ada apa-apanya. Dipandang sebelah mata. Mungkin itu juga yang Anda alami. Diremehkan. Dipandang sebelah mata. Gak dianggap bahkan sama keluarga saudara sendiri. Tapi sudah dinubuatkan pada hari-hari terakhir. Ini nubuatan buat saudara. Buat saudara. Pada hari-hari terakhir. Kapan itu hari terakhir tadi? Sekarang. Tuhan akan kerjakan. Yang tadinya dianggap lembah. Anda akan dibuat Tuhan jadi gunung. Orang yang tadinya ngelihat saudara ke bawah. Orang yang sama. Gunung yang lihat saudara tadi ke bawah. Gunung yang sama. Sekarang lihat ada gunung yang diangkat Tuhan melebihi gunung-gunung yang lain. Melintasi bukit-bukit. Terjadi itu dalam kehidupanmu. Amin. Ini sudah dinubuatkan. Gunung rumah Tuhan, gunung anak Tuhan melampaui gunung-gunung yang lain, bukit-bukit yang lain. Lanjutkan. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Kenapa? Karena bangsa-bangsa gak habis ngerti, kok bisa lembah ini jadi gunung, bahkan gunung lebih tinggi. Kok bisa mujizat 1000 kali lebih lagi. Kok bisa ajari kami jalan-jalanmu, gimana caranya? Ketika orang lihat kemuliaan Tuhan dipancarkan melalui hidup saudara, mereka akan datang dan minta pengajaran itu. Saat itu terjadi, lihat apa yang akan Tuhan buat. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran. Dan firman Tuhan dari Yerusalem. Wow, Anda itu Sion-Sionnya Tuhan. Saudara dan saya itu adalah Yerusalemnya Tuhan. Ketika Tuhan mempermuliakan saudara, menggenapkan itu, Anda jadi gunung yang melampaui yang lain. Bangsa-bangsa akan datang dan mereka akan siap mendengarkan. Dan melalui perkataan saudara akan muncul kesaksian, akan muncul firman Tuhan, akan muncul pengajaran. Dan nubuat ini tergenapi di dalam kehidupanmu. Itu yang mulai Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Gereja kita ini 33 tahun yang lalu dimulai dengan 7 orang. Sekarang oleh anugerah Tuhan, kita ada di beberapa kota, total sekitar 35.000 jemaat. Semuanya anugerah Tuhan. Tapi hari ini, saya mau ngomong sama saudara, hari ini, saya sedang melihat dengan mata iman. Janji Tuhan, aku akan menambahi engkau 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang ini. Bukan dari dulu waktu mulai, tapi dari jumlahmu sekarang ini. Jumlah kita sekarang ini. Saya masih ingat 5 tahun yang lalu ketika kita memulai tempat ini. 5 tahun yang lalu. Tempat ini rasanya besar sekali. Kita kayak belum kelasnya masuk di sini. Kayaknya, wah besar sekali. Tapi setelah 5 tahun yang tadinya kita lihat besar ini. Saya mau ngomong sama saudara. Next berikutnya di Peak akan lebih besar lagi.
Jadi saya mau ngomong gini, Soho Capital ini besar, tapi saya sedang melihat dalam mata roh 1000 kali lipat. Loh, kan bulan September waktu opening nanti sudah lebih besar. Jadi kalau 1000 kali lipat itu sudah dicicil dulu. Mungkin sudah 2 kali lipat dulu. Jadi kalau 1000 kali lipat sudah di minus 2 kali lipat, berarti tersisa tinggal kurangnya 998 kali lipat lagi. Tapi saya memilih take it literally. 1000 kali lipat bukan cuma kiasan, tapi saya memilih memegangnya benar-benar realitanya 1000 kali lipat. Terjadi juga dalam hidupmu. Anda percaya? Mari bangkit berdiri, bangkit berdiri. Bukan terbang tinggi. Angkat 2 tanganmu. Mari katakan bersama-sama. Di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamamu. Tiada yang mustahil. Sekali lagi, mari katakan. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamamu. Tiada yang mustahil bagimu. Mari katakan. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamamu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Saya berdoa ketika firman ini disampaikan, perkataan nubuatan ini diberitakan, Anda nggak pedulikan yang kiri, yang kanan saudara. Anda lihatnya Yesus, Anda lihatnya Allah yang mengasihi saudara, Bapa yang baik, yang ada di pihak saudara, di dalam keterbatasanmu, di dalam krisis imanmu, Dia tetap mau yang terbaik itu jadi dalam hidupmu. Bukan bukan karena kesalahanmu, bukan karena kegagalanmu, terus dihapus semuanya, terus Anda disqualified, no. Bahkan di dalam keterbatasanmu, ketika engkau tetap pegang tangannya, engkau tidak menjauh, engkau berlari mendekat kepada Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, engkau akan melihat anugerahnya disempurnakan dalam hidup saudara. Hari ini Tuhan ngomong, jangan terus dalam level yang sama kelamaan. Majulah, lapangkan, bentangkan. Sebab engkau akan mengembang, sebab engkau akan mengalami peningkatan, perluasan, pelipat gandaan. Anda yang percaya, angkat 2 tanganmu, katakan aku percaya. Mari semuanya berdoa, masing-masing berdoa. Tuhan, aku percaya, aku percaya, I believe. Seperti Abraham, tidak ada dasar untuk percaya, namun dia tetap percaya. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Kasih setiamu, anugerahmu besar. Aku percaya, aku mau pegang tanganku. Aku mau maju di dalam Tuhan, maju dalam kehidupan rohani, maju dalam melayani Tuhan, maju memperbesar, membentangkan, memperluas. Aku percaya, aku percaya, aku percaya. Ku terbang tinggi bagai raja wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamamu. Tiada yang mustahil. Jemaat saja, jemaat sendiri, katakan ku
Ayo kita bertepuk tangan. Bertepuk tangan. Amin, amin. Iman kami dibangkitkan ya Tuhan. Kami mau bangkit dan percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Mari sekarang yang terakhir bersama-sama kita katakan bukan terbang. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Karena ku percaya saat ku bersamamu, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Amin. saat kita bersama Tuhan. Kalau tanpa Tuhan banyak yang mustahil. Harus bersama Tuhan, harus punya Tuhan. Amin. Karena itu buat saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, ayo buka hati, undang Dia masuk dalam hidupmu jadi Tuhanmu, Juru Selamatmu. Engkau akan terima pengampunan dosa. Dosamu yang merah seperti kirmisi diputihkan seperti salju. Amin. Dan Dia akan berikan hidup yang kekal kepada saudara. Anda yang mau angkat dua tangan, ikuti doa ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. masuklah dalam hati. Jadi Tuhan dan Juru Jadi Selamat. Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosa. Selamatkan hidupku. Selamatkan hidup. Mulai sekarang, Mulai sekarang hidupku ini milik Yesus. hidupku ini milik Yesus. Aku akan mengiring Yesus. Aku akan mengiring Yesus. Melayani Yesus Melayani seumur hidupku. seumur hidup. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Amin. Yang diberkati kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Opening gedung yang baru sekaligus ulang tahun gereja tanggal berapa? 20-21 September itu Selasa dan Rabu. Nah, tapi untuk persiapan kita butuh mempersiapkan supaya bisa maksimal nanti. Itu sebabnya khusus pelayan Tuhan. Besok Kamis 8 September kita akan ada special event di gedung PIK itu, yaitu ibadah doa bersama. Jadi khusus pelayan Tuhan, saudara diundang untuk hadir besok Kamis jam 7 sore malam. Ya, nanti akan ada doa bersama. Kita mau minta pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan, perkenanan Tuhan. Tapi juga kita akan ada pengarahan, nanti akan dibagi sesuai dengan departemennya. Terus akan ada briefing pengarahan, ada building tour, kita akan menguasai tempatnya gimana supaya ketika 20 nanti mulai opening kita sudah ngerti, kita sudah menguasain dulu tempatnya, kita sudah punya gambarannya sehingga bisa kita jalankan dengan maksimal. Oke. Jadi ini belum terbuka untuk umum, buat saudara yang lain seluruh jemaat nanti 20-21, tapi khusus pelayan Tuhan. Besok Kamis 8 September. Mari kita angkat dua tangan dan aminkan berkat Tuhan ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Amin. Dan diberkati pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Amin. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama katakan amin.